Udah nih, Sudah yakin? yakin? Oke, tepuk tangan dulu semuanya buat Yandi. Yeay. Oke, teman-teman, gue cuma pengen share aja bahwa mungkin teman-teman di sini sudah pernah baca buku tentang penyutradaraan, tentang produksi, atau mungkin ada yang sudah ikut short course atau bahkan kuliah tentang produksi film. Tapi kalau menurut saya pribadi, baru kali ini saya melihat bahwa banyak gitu loh filosofi-filosofi yang bisa didapatkan dari sesi ini gitu. Dan salah satu yang saya suka banget ya, saya suka banget dari filosofi berkaryanya Yandi ini adalah hidup itu harus lebih besar daripada film. Sumpah, sumpah. Dan jaga hati dan pikiran. Itu hampir aja kayak lagu kan, jagalah hati gitu kan. Ya, gue kira tadi, wah ini bakal nyanyi deh habis ini, tapi ternyata enggak. Tetapi menurut saya apa yang dia lakukan, apa yang Yandi lakukan itu memang tercermin pada hasil akhir produksi filmnya. Makanya kita bisa melihat ada sinergi antara para pemainnya dan kualitas gambar dan segala macam gitu. Saya tahu pasti ada masalah, banyak sekali masalah di produksinya Yandi gitu ya. Kita tidak tahu dan mungkin nanti bisa kita pancing untuk cerita. Tapi paling tidak ya kita bisa lihat lah hasilnya. Sudah berapa piala Yandi? Uh, Ya udah nggak usah jawab. Dia orang nggak nyombong soalnya dia nggak humble brag. So ya itu tadi Yandi, kita bakal tanya-tanya lebih lanjut lagi dan buat teman-teman yang mau explore Note 20 series ultranya juga bisa kalian coba sendiri. Tadi udah dijelasin kan ada fitur perekaman kualitas 8K, ada Pro Video Mode gitu. Supaya gambar karya kalian bisa lebih mumpuni, lebih bagus, tapi juga produksinya lebih mudah dan praktis. Dan berbekal fitur perekaman dengan kualitas 8K hingga mode Pro Video ini membuat video kalian menjadi skalanya profesional banget gitu loh dengan cara yang lebih mudah. Dan kalau gue pengen ingetin juga, tadi ada 3 kamera kan tuh Yandi ya? 3 lensa betul. Ya Ya. ada 3 lensa itu kan. Itu ada lensa wide angle, ada 12 megapiksel, Ya. sama ada lensa telefoto 64 megapiksel dan juga 12 megapiksel ultra wide lens gitu. Jadi kalian bisa punya ruang gerak yang lebih untuk menggali kreativitas dalam pengambilan gambar yang lebih beragam pastinya. Udah enak buat Oh, pakai ini, apa master covernya tinggal pilih lensanya sendiri. oh iya bener ya, nggak perlu kayak bentar ganti lensa, nggak ya cuma tinggal Dapet. gitu doang. Yoi. Nice, enak banget ini. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab dan Mas Taufik. Oke, Mas Taufik ini nanti akan menjawab segala pertanyaan kalian tentang Galaxy Note 20 Ultra dan segala fitur-fiturnya. Sumpah, paling gue suka adalah fitur perekaman suaranya. Yang mana, Mas? Coba jelasin. Ini paling gue suka. Ya, tadi emang udah dijelasin juga ya sama Mas Yandi ya, waktu kita di Pro Video Mode itu ada salah satu fitur yaitu multi source microphone kalau kita namainnya. Jadi kita bisa mengganti-ganti source microphone mana yang mau kita pakai. Tadi kan juga Mas Yandi udah nyeritain ya, kalau misalnya Omni itu dari depan, dari belakang, itu dia akan ngambil suara. Kalau dari front itu kayak kita vlogging gitu kan. Jadi dari depan layar handphone itu suaranya dari situ. Atau kalau dari rear atau dari back itu bisa dipilih juga, misalnya kita lagi mau ngambil suara yang dari belakang, tapi kita nggak mau suara dari depan, kadang-kadang entah suara nafas gitu ya, entah suara tiba-tiba ngomong, itu masuk, itu dari belakang. Dan yang menarik juga bisa pakai USB gitu ya. Mungkin yang paling simpel bisa USB bawaan dari smartphone kita, atau juga bisa tambahan yang lainnya. Dan yang paling enak lagi, yang paling convenience ya pastinya dengan Galaxy Buds atau Bluetooth earphone gitu ya, terutama kalau misalnya kita lagi ada narasumber atau memang mungkin lagi ada dialog-dialog gitu ya, jadi mau bikin film ada dialognya, itu tinggal masukin aja jadi kayak clip on yang mini, bahkan nggak kelihatan karena di kupingnya aktor atau aktris aja ya, itu lebih lebih gampang lagi dengan Bluetooth itu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa manfaatin tuh semua fiturnya di Pro Video Mode itu, ada multi source microphone dan mungkin juga nanti di situ ada adjustable zoom. Itu adjustable zoom itu gimana sih? Jadi kalau misalnya kita mau ngambil gambar, itu kan kadang-kadang mau zoom in secara cepat atau mau zoom out secara pelan-pelan gitu, atau
pelan-pelan sama cepet gitu kan, kadang-kadang kita suka ngambil shoot yang kayak gitu. Itu tinggal pakai adjustable zoom, jadi shoot-nya jadi lebih dramatis gitu. Nanti dicoba aja, itu ada di Pro Video Mode juga, itu patut dicoba sih sama teman-teman semua gitu. Oke, dan ini kelihatan banget dari muka-muka peserta ini sudah pada ngeliat ke bawah, kayaknya mereka sambil ngutak-ngutik apa namanya Galaxy Note 20-nya nih. Tuh. Bagus lah. Oke, udah dibuka nih pertanyaannya, kok belum ada pertanyaan? Gimana sih? Ayo dong, tanya lah. Tinggal ketik aja teman-teman. Ketik aja teman-teman di chat box dan nanti kita akan pilihin pertanyaan-pertanyaan terbaik dan kalian boleh tanya apa aja, kecuali ini gue paling sebel kalau ada pertanyaan kayak gini. Apa suka duka saat syuting? Nggak boleh nanya itu. Itu adalah pertanyaan orang yang tidak menguasai materi dan tidak mendengarkan. Ya. Pertanyaan pemalas, tidak boleh ada. Saya pengen pertanyaannya lebih spesifik, seperti, misalkan, ini gue kasih contohnya. Mas Yandi. Om Denis. Kok jadi kayak gue yang lebih tua sih? Jadi, tadi kan kita sudah ngeliatin 10 poin dari Yandi, ya menurut Yandi nih. Gue pengen tahu dong, buku apa saja yang mempengaruhi lo sebagai sutradara? Dan gue pengennya buku filmmaking sih, yang sangat berpengaruh terhadap karya-karya kamu. Supaya apa? Supaya begitu selesai sesi ini, saya harapkan teman-teman di sini, peserta, pada nyari bukunya terus mulai baca-baca juga. Oh, saya jawab nih, Om. Ya, harus Anda jawab dong. Okay. Ilmunya dapat dari mana aja gitu. Saya itu kalau di IKJ bacanya film art. Bentar, saya tulis biar gampang dicari ya. Film art, boleh. An Introduction by David Bordwell and Christine Thompson. Ini kalau sekarang saya cek sudah ada edisi ke-12. Di Tokopedia ada kok. Loh, kok mention? Di Tokopedia dan online store lainnya itu udah ada, jadi mudah kok dapetinnya kalau nanya di mana. Terus juga ada film history. Ini nggak tahu edisi terakhirnya udah sampai berapa. Tapi kenapa dua buku ini menginspirasi? Karena dari sejarah film, sejak film awal dibuat, saya jadi cukup sejauh ini merasa cukup bisa mawas diri gitu dengan ide. Karena kadang-kadang waktu kita menciptakan, kita merasa ide kita udah paling bagus kan. Tapi kalau kita sebenarnya baca film history, film sudah sejak 1 abad yang lalu gitu, sudah banyak penemuan-penemuan atau kemajuan skala dunia yang orang sudah lakukan. Jadi there's nothing new under the sun sebenarnya. Tapi bagaimana kita buat itu jadi lebih personal. Jadi kekayaan itu didapatkan dari film history. Tapi kalau mau mengenal film secara kerangka film itu apa sih esensinya, itu tadi film art and introduction gitu. Oke. Ya, itu buku. Oke. Ya, ini gue penting banget untuk untuk kamu, untuk sharing literasi kamu apa, supaya ya itu tadi, kalau ada waktu luang teman-teman bisa dibaca. Atau mungkin ada channel YouTube kah yang kamu suka nonton, atau video esai gitu? Oh, channel YouTube ini every frame painting, every frame a painting. Every frame a painting, oke. Ya, itu bagus. Every frame a painting. Kemarin Gina juga mention itu juga gitu loh. Dan itu kayaknya memang salah satu channel video esai film ya di YouTube. Ya, terus ini, tapi yang paling berkontribusi banyak terhadap apa yang saya percaya dalam bikin film adalah waktu itu ikut syutingnya Mas Riri sih. Jadi saya banyak mengadopsi prinsip cara dia syuting sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau bagaimana, ya mungkin kalau nonton YouTube, nonton behind the scene Miles Production itu sangat menolong sih. Oke. Soalnya gini, kalau gue boleh sharing juga, pada saat kami syuting ADC 2 pun, kan itu Mas Riri yang yang ngedirect langsung. Dia pun juga begitu, pendekatannya sangat-sangat manusiawi sekali, dan kita tuh kayak dibisikin setiap kali mau mau syuting adegan kita gitu ya. Jadi dia dia menyuruh kami untuk membayangkan apa yang terjadi sebelum scene ini terjadi, dan kira-kira bagaimana reaksi kita ketika ini bisa terjadi gitu. Nah, reaksi itu yang kita hadirkan. Benar-benar kalau gue bilang tuh kayak lu tahu film Horse Whisperer nggak?
Nah gue tuh horse-nya gitu, gue merasa kayak wow, pas banget gitu. Lu nggak jawabnya? Ya pengen hampir kayak gitu juga gitu. Dan itu oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Seperti misalkan, kita balik lagi ke fitur kamera ya, teknis sedikit. Mas Yandi, kalau syuting pakai single kamera atau multi kamera, alias Mas Yandi itu kalau syuting itu pakai satu kamera atau beberapa kamera? Kan tadi kan ada yang master, terus habis itu cover-cover gitu. Lebih nyaman pakai gimana sih Mas? Gitu. Ini tiap orang beda-beda ya, tapi saya sebenarnya lebih suka single kamera gitu, karena apa ya? Saya merasa ini personal banget ya. Jadi kalau yang beda mohon maaf. Kayak saya sangat menghargai aktingnya aktor saya, tag-nya apapun. Jadi kalau dia acting, saya tidak mau melewatkan frame-nya sedikit pun. Kalau multicam saya pasti kan tolak-toleh gitu. Karena menurut saya ketika yang ngomong lawan mainnya dia diem pun kan acting gitu. Harusnya saya tetap taruh perhatian sebesar yang dia keluarkan bahkan ketika menunggu reaksi lawan bicaranya. Jadi saya selalu prefer satu kamera. Pun pakai dua kamera biasanya kalau adegannya tidak bisa diulang. Gitu mau bikin tabrakan atau sunsetnya di Indonesia cuma 10 menit. Ya udahlah daripada scene-nya jomplang jamping gitu. Ya udah kali itu ngalah. Tapi setelah itu tetap kembali ke single kamera. Oke, setelah itu kembali ke single kamera biasanya ya. Oke, ini aku juga ada pertanyaan berikutnya dari Naila. Ini lumayan juga pertanyaannya. Kak, aku mau nanya, menurut kakak sendiri, lebih intriguing film yang ceritanya simple, tapi visual penyampaiannya itu kompleks dan bagus banget, atau cerita yang genius banget, cuma treatment visualnya simple aja, gitu. Pilih mana, gitu. Nah, ini maksudnya cerita simple, tapi visual pengadeganannya itu bagus ya, kompleks, atau cerita yang mind blown banget, gitu. Cuma treatment visualnya simple. Lo pilih mana? Karena saya pengikut David Bothwell and Kristen Thompson di buku film art, dia tuh bilang film itu kan terdiri dari form dan style. Form itu cerita yang tadi teman maksud. Style itu treatmentnya, suara, gambar, artistik, wardrobe, dan semua yang bisa kita lihat itu treatment. Nah, apa yang menghubungkan ini adalah visi atau statement kita sebagai sutradara terhadap film ini secara keseluruhan. Jadi, bagaimana treatment ini dirancang? Seharusnya dirancang untuk menservis cerita ini yang sebenarnya juga membawa statement itu. Jadi kalau mau ditanya, kalau gambarnya mutakhir, ceritanya biasa. Ya selama itu memang kawin mesra gitu, kita mendapatkan statementnya justru dari treatment jenius itu pada adegannya simple. Menurutku ya itu bagus gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau ceritanya bombastis, treatmentnya on tripod aja semuanya gitu, katukat. Ya kalau itu menservis apa yang mau disampaikan sutradara, rasa yang mau diciptakan terhadap cerita ini, terhadap pesannya gitu. Itu sah-sah aja. Kalau orang tanya, ya ini menurut kamu film bagus apa? Film bagus adalah mesranya perkawinan antara form dan style berdasarkan statement sutradaranya. Oke, sip. Itu ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya Naila ya. Luar biasa. Dari tadi kita ngelihat presentasinya, dia sudah seperti motivator, sekarang sudah seperti konselor perkawinan. Luar biasa, Yandi. Sangat kekeluargaan sekali, makanya gue suka banget kalau belajar sama Yandi ini. Oke, ini ada di Jeremy Teja. Jeremy Teja dia nanya, Kak Yandi, gimana sih interaksi antara sutradara dan aktor yang ideal dari sudut pandang kakak supaya pencapaian acting bisa maksimal? Nah, itu. Oke. Ya ini dalam batin saya nggak pernah direct bilang ke pemain saya sih. Tapi saya selalu melihat pemain saya itu seperti anak gitu. Kalau maksudnya waktu casting itulah yang paling menentukan gitu. Karena waktu casting saya dengan sadar memilih dia kan. Itu menurutku analoginya sama kayak ya anak itu lahir setelah dia lulus casting, dia bersama dengan kita lengkap loh ya, kemampuan acting, secara visual dia pas dengan karakter, dan attitude kerjanya cocok gitu ya. Nah setelah jalan itu, apapun hasil pencapaian yang bisa teman-teman aktor ini berikan, ya itu udah sifatnya udah kolaborasi di dalam filmmaking. Jadi hubungannya itu bukan tentang saya punya certain image tentang pencapaian acting yang mungkin diberikan aktor ini. Tugasmu mencapainya, nggak gitu.
gitu. Tapi kita sama-sama udah bikin film aja sama-sama gitu. Pengadegannya gini, saya membayangkan segini, what do you think gitu. Tapi tetap saya punya visi gitu. Nah, dia berkontribusi ke sana. Jadi nanti ketika di lapangan misalnya dia tidak mencapai pencapaian itu, ya yang dilakukan ngobrol gitu, apa hambatannya gitu. Bahkan kadang-kadang cukup alot, bisa jadi beda pendapat gitu. Yang saya ngerasa secara logika nih, saya nggak nangis di sini karena adegan nggak segini gitu. Nah, tapi kalau alot tuh ya, biasanya perdebatannya terjadi di reading. Tapi kalau sampai terjadi di lapangan, biasanya saya pasti menawarkan. Tapi saya akan coba menjelaskan kembali kenapa saya yakin di sini misalnya dia harus nangis, kenapa di sini dia harus mukul meja, kenapa harus semarah tertentu, karena ya itu ngobrol biasanya dan seringkali ketemu sih titik tengahnya gitu. Ya. Jadi itu saya tidak menuntut aktor tapi sama-sama berkolaborasi membantu kita mencapai hasil terbaik dari scene-nya sih. Gitu. Oke, ya. Dan sekali lagi ini benar ya teman-teman ya. Yang namanya ngedirect aktor tuh bukan mana ekspresinya, bukan. Itu benar, itu paling benar, itu statement paling benar yang pernah gue dengar hari ini. Dan memang filmmaking itu is a collaboration process. Dan pastinya akan ada kompromi dan ada jalan tengah gitu. Ini selipan aja sih sebelum ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira dari visi lo sebelum produksi sama visi lo sesudah jadi gitu. Itu kalau dari 100% visi lo, kira-kira masih bisa survive berapa persen sih? Nah, ini pertanyaan biasa muncul ya. Saya itu sebenarnya tidak menganut paham itu. Menurutku visi itu kan lahir dari statement. Nah, statement itu selalu berkembang. Jadi kalau mau dibilang berapa persen, ya tetap 100. Artinya apa? Setiap perubahan yang terjadi di lapangan tetap punya kontribusi reaksi saya terhadap perubahan itu kan. Ketika saya bereaksi, maka perubahan yang terjadi saya klaim sebagai pertumbuhan visi saya. Gitu. Jadi ya kalau ini nggak tercapai ya oke, adjust di sini jadi begitu. Jadi ya inilah yang terbaik. Walaupun mungkin di belakangnya saya bayangkan nggak gitu, tapi saya percaya filmmaking bukan tentang apa yang saklek lalu pasti wujudkan itu, tapi dia punya proses dan proses itulah yang indah kan ya. Asik, itu dia tuh. Gila, Kakak Yandi luar biasa. Kakak Yandi, kakak kita semua. Oke. Ada satu lagi, karena aktor itu bekerja pakai perasaan dan jiwanya ya dalam acting, itu nggak pernah gitu. Cut! Terus di balik monitor. Om Dennis, ininya lebih dikit. Nggak pernah gitu. Pasti kalau ngedirect pasti cut, samperin, ngobrol sama dia. Dan seringkali nggak ada yang dengar cuma dia aja. Gitu. Kecuali kadang-kadang sifatnya teknis banget. Cut! Om Dennis, kirian dikit gitu. Lensanya tele itu, out frame gitu. Oh iya, sorry gitu. Oh iya, oke. Tapi kalau untuk esensi dari emosi acting itu pasti harus ngobrol dulu. Ya. Oke, sip. Nice. Oke, pertanyaan terakhir. Udah pertanyaan terakhir aja. Rugi kan nggak nanya dari tadi? Oke, Kak Yandi dari Raihan nih. Kak Yandi, tadi kan sedikit membahas soal mengkomunikasikan ide kita ya. Kalau Kak Yandi sendiri, apa punya cara khusus memastikan visinya sampai, yaitu dengan menggunakan tools-tools berupa referensi, atau bikin director statement yang spesifik gitu. Kayak gimana tuh Kak? Jadi intinya gimana caranya lo mengkomunikasi ide tadi? Toolsnya tuh apa aja? Oke, sebenarnya lebih ke treatment sih. Jadi setiap kali berjumpa dengan head departemen, mau dia penata artistik, penata kamera, siapapun, bahkan pemain, hal pertama yang saya coba bahas selain apa kabar adalah ya saya cerita kenapa mau bikin project ini gitu. Ya biasanya projectnya kan saya film panjang baru satu, jadi project seringkali datang karena memang sifatnya marketing gitu atau iklan gitu. Tetapi selain itu saya akan bilang di dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan hal ini. Biasanya ada isu yang saya ceritakan. Contoh kadang-kadang kalau kayak misalnya tahun lalu bikin di Note 10 gitu, hal pertama yang saya bahas itu bukan tentang teman-teman dari Samsung mau bikin iklan HP, nggak gitu. Yang saya bilang adalah tahu nggak sih banyak anak muda didoktrin bahwa kerja tidak kantoran itu lebih estetik, lebih bagus daripada yang kantoran. Menurutku nggak gitu, itu tuh tergantung selera, iya nggak sih? Iya, saya bilang, saya aja bahkan sutradara gitu ya, tergolong freelance gitu, saya sebenarnya lebih suka bisa ngantor rutin. Jadi setiap orang tuh beda-beda, tergantung potensinya. Nah, saya mau bikin cerita tentang itu tuh. Oh iya, biasanya direspon tuh, iya, gue sebel banget tuh iklan-iklan yang duduk di atas gunung-gunung bawa laptop kerja, tidak harus di kantor. Gimana ngecasnya laptop itu? Gitu. Jadi kita mau cerita tentang itu. Oke,
Gimana caranya ya? Baru cerita, iya kita bikin adegannya gini, cuma 2 orang, 1 scene. Oh iya, dan kita syutingnya pakai Note 10 waktu itu, gitu, dan segala macam. Oh iya seru ya. Jadi ngerangkul visinya sudah dari situ tuh. Jadi dibawa personal banget, gitu. Jadi kita serius mau ngerjain sesuatu. Nah, dari situ baru saya masuk. Nah, untuk mewujudkan visi tadi, saya merancang director konsep gitu, director treatment. Saya jelaskan kalau di departemen kamera, treatmentnya kayak gini yang saya bayangin gitu. Bisa pakai referensi? Bisa. Tapi ingat, sabda David Boswell dan Kristen Thompson tadi, setiap treatment itu sejatinya dibuat untuk mewujudkan statement itu, mendukung pengadeganannya. Jadi saya tidak pernah mau untuk kita bikin kayak adegan di sini yuk, film ini keren banget tuh, itu yang baru menang Oscar kemarin gitu, Oscar de la Hoya. Nah terus kita bikin kayak gitu biar keren gitu. Enggak, saya akan jelaskan treatment ini kita pakai referensinya dari film ini karena ini tuh maksudnya orang tuh nangkepnya gini loh gitu. Nah dari situ bisa lahir. Yan, kalau treatmentnya long take, kenapa nggak kita cut aja? Karena waktu kamu ceritain saya merasa kok lebih subtle kalau kita cut gitu, nggak bikin dia gerak-gerak segala macam. Nah itu kembali ke saya itu antara benar juga ya atau nanti saya pertimbangkan ya gitu. Oke. Ya, ini adalah mouse, enggak gitu. Jadi sifatnya dari awal sudah kolaborasi. Oke. Nah, kalau dari lo sendiri, gue buat tambahan jawaban di pertanyaan terakhir, lo sendiri adalah tipe yang bikin storyboard nggak? Bikin tapi pakai foto. Jadi Mas Reki foto-foto semua angle-nya gitu. Saya waktu bikin Keluarga Cemara tuh, semua shot-nya ada fotonya dan ada blockingnya. Oke, jadi sebanyak itu filenya. Sebanyak itu, terus habis itu dibikin semacam presentasi, terus di-share ke teman-teman produksi yang lain gitu. Iya, waktu meeting di-share dan Astrada cuma bawa itu sampai di syuting cuma dia yang pegang kok. Jadi dia selalu ngintip, ya ini mau bikin apa ya? Oh kayak gini ya. Dan kadang-kadang improve tapi nggak jauh dari itu. Nah iya, itu bisa dipakai juga tuh Galaxy Note 20 Ultra-nya buat bikin storyboard dengan bentuk foto ya. Gitu. Dan sampai sekarang saya kalau syuting saya pakai Galaxy itu buat moto sih. Ketolong banget sama pilihan lensanya. Maksudnya hasil fotonya bagus, pilihan lensanya banyak. Jadi di praproduksi pun udah berkontribusi sekali. Ya, udah kebayang nanti hasilnya mau pakai lensa mana dan look-nya seperti apa. Oke, terima kasih. Sudah 3 pertanyaan plus juga ya. Buat teman-teman media yang ingin bertanya, mohon bersabar. Kita akan jawab pertanyaan Anda setelah sesi closing dan pastinya foto bersama. So thank you anyway. Thank you buat Mas Taufik, thank you buat Yandi sudah berbagi bersama di sini, dan thank you juga buat semua teman-teman peserta ya. Sekian untuk workshop ketiga kita di Galaxy Movie Studio 2020 dengan kolaborasi bersama dengan Cerita Cinema FFI. Jadi jangan lupa next-nya kita bakal ngobrol sama salah satu teman saya lagi ya, yaitu Ernest Prakarsa pada tanggal 17 November 2020. Oke. Dan sebelum kita berpisah, yuk berikan pose terbaikmu, kita foto bersama. Ya, oke. Siap. Kita foto bareng. Mas Taufik juga loh. Ayo, Mas. Gaya Mas, kali ini Mas, gaya bebas. Yang nggak boleh adalah gaya e-sports. Nih kayak gini nih. Tuh, gue bosen banget sama gaya e-sports. Kalau nggak gini, terus kalau yang cewek megang senjata biasanya gini. Ya, gitu kan. Pokoknya gaya bebas. Siap? Mari kita hitung. Ntar, saya tunggu aba-aba. Oh, semua dinyalain. Siapa aja nih? Ada Ruth, ada Fahrul, ada Putu belum nyalain, Zihan. Nah ini dari teman media. Teman media juga boleh gabung sih, nggak apa-apa juga. Gitu. Terus ini ada yang, ini ada yang pakai avatar Kakashi-nya Naruto nih. Waduh. Tolong dinyalakan mukanya. Naruto jadi mati nggak sih? Dibahas langsung. Kayaknya nggak bakal mati sih. Iyalah. Tayang merchandise. Iya. Masa nanti kalau Naruto mati, merchandise-nya apa? Peti mati sih. Nasi berkat, ada gambaran Naruto.
Oke, teman-teman, mari kita berpose bebas. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Dapat barusan. Sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Thank you. Jangan lupa ikut di sesi berikutnya. Dadah teman-teman. Saya dan Satu Suara undur diri. Salam satu hal baik film Indonesia setiap hari. Dah.